Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Malam ini aku mau lanjutin lagi ceritanya Bang Rifki. So, buat teman-teman semuanya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa juga di-share ke sosial media kalian semuanya. Terima kasih. Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Agak sedikit menguras emosi untuk video kali ini. Kalau diingat-ingat, aku ternyata beruntung juga bisa bertemu dengan orang sebaik Mas Galuh. Orang yang awalnya aku pikir dia bakalan cuek dan dia bakalan tidak peduli dengan apa yang aku rasakan. Tapi pada saat itu, aku kan pernah kasih dia makanan. Itu udah lama sih sebenarnya, kayak aku kan bikin nasi goreng. Terus aku suruh dia makan kan di tempat aku. Terus setelah itu dia ingat dengan kejadian itu. Dan dia juga selalu menceritakan tentang aku kepada teman-teman yang seprofesi dengan dia gitu. Jadi kayak dia tuh menceritakan ke temennya, aku punya penumpang yang setiap hari aku antar jemput. Orang yang sangat baik, orang yang sangat sopan, dan dia sangat menghargai saya. Dan dia tidak pernah memandang saya sebelah mata. Dan dia termasuk pekerja keras sih. Dan dia itu menceritakan itu kepada teman-temannya. Kenapa aku bisa tahu itu? Karena waktu itu pernah Bang Rifki cerita sama aku. Ketika aku ketemu dengan Bang Rifki, dan salah satunya adalah ketika itu Mas Galuh itu tuh cerita tentang itu. Tapi Bang Rifki itu tuh pura-pura nggak tahu gitu, ibaratnya kayak ya udah dengerin aja cerita itu. Setelah itu, aku mulai merasa nyaman lah dengan si Mas Kevin ini. Kok Mas Kevin? Dengan Mas Galuh ini. Lalu pada saat itu aku seperti biasa dijemput pada sore hari. Aku dijemput dan saat itu memang kita posisinya memang lagi capek dua-duanya. Aku sama dia capek. Jadi kita tuh diem-dieman aja gitu di atas motor. Sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Aku dengan dia tidak ada masalah apa-apa. Sebelumnya juga kita baik-baik aja. Aku juga minta dijemput sama dia untuk lebih awal karena aku lagi capek banget. Ngedrop badan aku tuh lagi kayak nggak enak aja gitu ibaratnya. Sakit sih enggak, cuman kayak emang capek aja dengan pekerjaan aku seharian gitu. Dan ternyata itu juga dirasakan oleh dia. Tanpa kita sadari, pas di perjalanan dia nabrak lubang. Jadi lubangnya itu tuh ketutup sama air hujan. Kita nggak tahu dan kita sama-sama kaget dua-duanya. Dan saat itu juga kita jatuh di jalan. Saat jatuh itu kita sadar kalau kita tuh jatuh. Dan saat itu dia langsung kayak tangannya itu tuh langsung naruh ke bawah untuk nyambut kepala aku gitu loh. Jadi kayak, Mas Ade, kata dia gitu, Mas Ade maaf gitu. Dia langsung iniin tangannya dia, terus kepala aku langsung ditahan sama tangannya dia. Untung aja pada saat itu tuh kepala aku tuh nggak kebentur ke trotoar gitu. Kita bener-bener kayak kaget. Terus dia juga kaget, badan kita tuh lemas-lemas dua-duanya, gemeteran. Karena aku baru pertama kali jatuh juga di atas motor sama dia. Itu setelah beberapa bulan, udah beberapa minggu lah sama dia tuh, udah mau 2 bulan lah ceritanya. Itu baru pertama kali jatuh sama dia. Saat itu aku cuma bilang, gak apa-apa mas. Aku dengan muka yang kayak udah capek, terus jatuh, ya udahlah pasrah kayak gitu. Gak apa-apa mas, aku baik-baik aja.
"Aduh Mas, kaki aku kejepit," kataku gitu. "Sebentar ya Mas ya, saya coba untuk ngangkat motor," tapi dia juga nggak ada tenaga. Gimana? Aku juga kayak, aduh aku nggak bisa bergerak, kaki aku kejepit sama motornya, sedangkan kepala aku juga kayak, aduh hampir aja kebentur dan aku tuh ngerasain tangannya dia tuh megang kepala aku. Dan dia tuh baik banget sama aku dan dia tuh ngerasa bersalah banget sama aku. "Mas minta maaf ya, Mas maafin saya kurang hati-hati, saya teledor," pokoknya kayak gitu. Terus sebentar ya saya coba ini jatuh. Jadi tuh kayak mau mau ngangkat motor tetap jatuh lagi gitu kan. Akhirnya adalah beberapa pengguna jalan yang lainnya untuk membantu kita untuk berdiri. Motor kita diberdiriin. Kita nggak sejauh enggak, kita tuh nggak jatuh yang kayak begitu. Cuman ya pada saat itu memang kita lagi kaget aja gitu loh. Jatuhnya masih di tempat yang sama gitu. Terus kita diangkat sama orang untuk pergi minggir sedikit dari jalan raya, terus motornya kita didorong, terus kita disuruh istirahat dulu lah tuh kan di warung kelontong kayak gitu. Kita di situ duduk dulu. Terus aku sama dia tuh bersebelahan duduknya. Ditanyalah sama si bapak yang nolong kita, kenapa? Kalian kenapa lagi sakit ya? Atau gimana? Itu lemes banget badannya gitu. Terus tadi itu kalian nabrak lubang. Memang di situ tuh suka banget ada yang jatuh, sering banget ada yang jatuh dan bener-bener kayak udah pernah ditambal kata dia gitu. Tapi muncul lagi lubang itu gitu. Jadi ya perlu hati-hati sih kalau misalkan lewat di sini ya gitu. Pokoknya bapak itu ngobrol, terus habis itu diambilin air minum, terus aku disuruh makan dulu sama si ibu yang punya warung. Terus kita makan tuh berdua di sana tuh, satu berdua aja pak, aku bilang kayak gitu, satu berdua aja nggak apa-apa gitu. Iya ini makan dulu, kalian lemes banget kayaknya nggak ada tenaga gitu. Terus dicobain tuh kan, habis itu aku dibawalah ke rumah sakit karena aku nggak ngerasa ternyata ketika pas jatuh itu tangan aku kegores sama bagian kaki aku tuh kan kejepit sama motor ya. Itu kena sama apa namanya tuh kena sama jari-jari motor gitu. Jadi tuh kayak atuh aku nggak berasa juga awalnya gitu. Tapi pas sudah nyampe di rumah sakit, awalnya kita dibawa ke klinik sih. Jadi tuh kliniknya itu tuh ada tempat rawatnya gitu. Aku ke klinik itu dibawa sama si bapak itu. Ayo ayo itu darahnya udah ngucur kayak gitu. Nah si Mas Galuh ini tuh kayak masih merasa sadar gak sadar gitu loh. Dan saat itu tuh aku doang yang dibawa ke klinik, Mas Galuhnya ditinggal di sana karena Mas Galuh tuh nggak luka. Dia nggak luka, dia cuman kayak pusing. Terus dia pokoknya kepisah lah sama aku. Gitu. Aku dibawa ke klinik sedangkan Mas Galuh itu tinggallah di warung itu. Akhirnya aku dibawa ke sana, aku dibius, pokoknya dibius, terus habis itu diobatin, dibersihin lukanya. Sampai pada saat itu aku kan tertidur karena biusan itu tuh aku langsung ada efek tidurnya gitu. Aku tertidurlah di klinik itu. Klinik itu nggak jauh lah dari tempat aku jatuh gitu. Nah, terus yang pertama kali aku hubungin ketika aku bangun adalah Bang Rifki kan. Karena aku merasa kayak pengen diperhatiin gitulah sama dia kan. Bang, aku jatuh dari motor. Aku sekarang lagi ada di klinik ini. Abang bisa kesini nggak? Kataku gitu. Karena aku ngerasa kayak aku tuh punya yang paling dekat itu cuma Bang Rifki. Apa namanya Pak dosen aku gitu kan. Ya kalau misalkan aku bilang sama Pak dosen aku, ya pasti dia nggak bakalan bisa langsung datang gitu. Terus Bang Rifkinya datang. Di mana lokasinya? Kamu Sherlock ya kata gitu. Terus aku didatengin, dia bawa makanan sama buah-buahan gitulah. Ya kayak orang jenguk orang sakit gimana sih gitu kan. Sampailah di sana tuh kan dia langsung bilang, "Kamu bisa jatuh dari motor sama Galuh ya? Kok bisa jatuh? Kenapa? Nggak hati-hati atau gimana? Galuh gimana sekarang?" "Eh, aku juga nggak tahu Mas Galuh ada di mana sekarang. Soalnya Mas Galuh itu kepisah sama aku pas waktu itu kita diberhentiin, kita ditolong, terus habis itu di warung Mas Galuh itu tinggal di warung, aku dibawa ke klinik karena kaki sama tangan aku itu berdarah gitu. Jadi tuh harus dibawa ke sini untuk diobatin gitu. Ini kaki aku, tangan sama kaki aku luka kata aku gitu. Terus dia duduk tuh di samping tempat duduk aku, tempat tidur aku tuh dia duduk di situ. Terus kata dia, abang nggak bisa lama-lama deh di sini. Semoga cepat sembuh ya. Abang masih ada kerjaan yang harus abang selesaikan. Kamu cepat sembuh kata gitu. Nanti abang datang lagi ke sini.
nanti abang bawa deh Kevin juga kata dia gitu. Terus apa namanya ya kalau misalkan abang sempet abang bakalan lama di sini nanti. Tapi abang nggak bisa lama-lama sekarang ya. Abang cuma istirahat sebentar doang ini. Terus aku agak sedih dong kayak oh ya udah nggak apa-apa. Yang penting abang udah kesini juga aku udah seneng kata gitu. Terus apa namanya pas lagi ngobrol kayak gitu ternyata aduh lebih sedihnya lagi adalah pas lagi ngobrol berdua kayak gitu di ruangan itu ternyata Mas Galuh itu tuh ngintipin aku dari pintu masuk. Jadi kan emang klinik kan kecil ya nggak begitu gede. Nah Mas Galuh itu ternyata udah jengukin aku dari pertama mau datang gitu loh, tapi dia ngelihat ada Bang Rifki yang baru aja masuk gitu. Jadi tuh kayak cuman persekian detik gitu loh mereka tuh mau datang gitu. Jadi Mas Galuh itu tuh berusaha untuk mengalah untuk masuk ke dalam ruangan itu. Padahal dia tuh juga pengen jenguk aku. Dan dia cerita itu setelah aku udah sembuh. Kan jadi sedih ya. Maksud aku tuh kayak kenapa sih dia nggak langsung datang aja masuk aja ke dalam gitu kan. Terus dia bilang ini dia cerita ketika udah selesai, ketika udah sembuh, ketika udah baik-baik aja, baru dia cerita. Terus kata dia, Mas itu nggak enak kalau misalkan Mas datang lagi, karena Mas yang bikin kamu seperti itu. Itu Mas nggak tega aja gitu, maksudnya kamu masih dalam pemulihan, kamu juga sakit itu gara-gara Mas gitu. Mas minta maaf. Mas berusaha untuk hati-hati, tapi kalau kamu masih pakai jasa Mas, Mas masih mau. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa kata gitu. Nanti Mas juga bisa apa namanya itu lebih giat lagi untuk cari lebih hati-hati lagi aja gitu kata dia. Terus dia balik, dia nggak padahal kan Bang Rifki itu kan sebentar doang, paling cuma 15 menit doang di sana ya, cuman karena keduluan dia jadi gak enak, terus dia balik pulang gitu. Dia pulang terus dia langsung apa namanya ngojek lagi gitu, karena dia emang ya cuman karena kecapean doang, dia nggak kenapa-kenapa kayak gitu. Terus besokannya tuh dia sebenarnya WhatsApp aku, dia minta maaf lah pokoknya. Saat aku masih di istirahat itu, aku tuh cuma 1 hari doang di klinik itu, cuma sampai 1 malam doang. Jadi tuh pas aku nginep itu tuh nggak ada yang jagain. Terus apa namanya, aku juga nggak bilang kalau aku tuh lagi sakit, karena kan pas pulang itu tuh ya udah pas pulang gitu, pas pulang kerja gitu besok paginya aku juga balik lagi ke itu. Tapi aku izin, aku nggak bisa masuk kerja gitu karena aku sakit. Aku bilang kayak gitu aja. Jadi tuh Kevin nggak tahu, pada saat aku nggak tahu kalau aku jatuh di motor kayak gitu. Nah terus apa namanya Mas Galuh kan juga nggak kenal sama teman-teman kerja aku kan, jadi dia nggak bilang kalau misalkan jatuh dari motor gitu. Nah terus habis itu kan aku pulang pagi-pagi itu kan, aku udah baca sih WhatsAppnya Mas Galuh itu malam, cuman aku nggak bales. Aku nggak sengaja nggak buka gitu, sengaja nggak buka, cuman lihat notifnya kalau Mas Galuh itu kayak eh, Mas Ade, maaf ya, Mas bikin kamu sakit, Mas bikin kamu apa namanya, bikin kamu kecewa, katanya gitu. Maafin Mas, Mas kurang hati-hati, lain kali Mas lebih hati-hati lagi. Semoga cepat sembuh. Maaf Mas, nggak bisa jenguk gitu. Dia bilangnya nggak bisa jenguk pas malam itu. Terus aku nggak buka, aku bukanya pagi-pagi. Terus aku bilang, iya Mas, nggak apa-apa. Aku lagi sarapan, kata gitu. Maaf, aku baru bisa balas sekarang karena tadi nggak bisa. Malam itu aku langsung istirahat, kataku gitu. Jadi aku nggak bisa megang handphone untuk balas-balasin gitu. Banyak sih sebenarnya yang pengen aku ceritain, tapi kayak nggak bisa sama Mas Galuh sehari itu juga karena di HP kan. Terus Mas bisa jemput aku nggak? Nah itu tuh dia pas mau jemput aku tuh dia takut kayak masih kayak agak rada trauma gitu loh untuk ngejemput aku. Kata dia, kamu yakin mau dijemput sama Mas sama motor gitu? Ya nggak apa-apa, kenapa emangnya, kata begitu. Nggak apa-apa Mas, aku pengen dijemput sama Mas aja, kata begitu. Terus dia bilang, oh ya udah bentar ya.
Mas ke sana paling 20 menitan deh sampai sana. Aku tungguin lah tuh kan. Cuman aku lupa semalam itu aku bilang sama Bang Rifki. Kan dia kan balik lagi kan ke tempat aku bilang, "Bang, kalau misalkan besok aku pulang pagi-pagi Abang kesini ya." Dan aku tuh sebenarnya tuh nggak nyuruh Bang Rifki untuk jemput aku buat pulang gitu kan. Ternyata bener, dia pagi-pagi itu dia datang. Pas aku udah selesai sarapan dia datang. "Kamu mau pulang sekarang, Dek?" Itu kataku, "Ah, iya, aku mau pulang sekarang." "Ya udah sekalian aja sama Abang yuk." Kata, "Bang sekalian berangkat kerja biar kamu Abang antarin dulu pulang." Nah, di situ tuh kan agak dilema dong. Aku bilang, kayak dalam pikiran aku tuh, ya Mas Galuh udah jemput aku tapi dia lagi di jalan. Tapi 20 menit lagi kan lumayan lama ya. Sedangkan Bang Rifki itu udah datang ke sana, terus dia juga mau anterin aku pulang gitu kan. Gimana ya? Ya agak rasa-rasa kayak pengen sama Bang Rifki aja gitu kan. Pengen sama Bang Rifki aja biar biar cepat nyampe rumah terus pengen istirahat kayak gitu kan. Terus aku telepon Mas Galuh kan. Aku telepon Mas Galuh, diangkat dong, diangkat sama dia. "Mas, maaf ya nggak jadi dijemput gak apa-apa. Aku pulang sama Bang Rifki aja." Terus kata dia, "Oh, udah ada Rifki di sana." "Udah, ini lagi ada di sini. Katanya sekalian mau berangkat kerja, anterin aku pulang." "Nggak apa-apa kan? Mas udah jalan ke sini?" "Eh, belum sih, belum belum jalan. Ini masih masih di lampu merah. Nggak apa-apa. Kalau misalkan kayak gitu, ya udah pulang bareng sama Rifki aja." Dia ngomong kayak gitu kan. Terus aku bilang, "Ya udah, makasih ya Mas. Hati-hati," kataku gitu. "Hati-hati di jalan. Ya kamu juga lekas sembuh ya." Terus dari situ tuh aku sama Bang Rifki langsung ini dong kayak nyari perhatian gitu kan. "Abang sakit, tangan aku masih sakit," kata gitu. Terus kaki aku juga sakit. Terus kata dia, "Ya udah sini Abang pegangin," gitu. Terus dia megangin badan aku untuk diajak jalan gitulah, dipapah gitu ibaratnya. Terus ya udah aku sama dia tuh diajak keluar, masuk ke dalam mobil. Karena emang aku nggak pakai ganti baju kan, emang baju seragam kerja aku kemarin gitu kan. "Terus kamu udah mandi belum?" "Belum." "Oh, kamu belum mandi ya? Kenapa?" "Nggak apa-apa. Kamu pasti habis kerja kemarin udah langsung ke klinik ya?" "Iya." "Maaf ya bang ya." "Ya nggak apa-apa," gitu. Terus karena kan memang saat itu aku bau badan sih enggak, bau badan juga enggak. Mungkin karena emang lepek aja gitu loh betulnya kayak basah. Habis karena kena hujan juga, terus aku dibukain bajuku sama dia. Kata dia, "Abang buka aja ya baju kamu ya, ganti bajunya dengan baju yang ada," gitu. Jadi di mobil itu ada baju. Kata dia, "Pakai baju ini aja punya abang," gitu. Aku mau banget dong, karena kan itu baju dia kan, otomatis aku ngerasa kayak aku dipeluk sama dia gitu kan. Dan itu tuh aku sengaja-sengajain gitu buat ngerangkul dia, buat meluk dia, itu tuh bener-bener kayak happy banget aku waktu itu. Tapi yang bikin aku tuh nggak kepikiran adalah aku mengecewakan Mas Galuh gitu. Dan aku tuh nggak ngerasa pada saat itu kalau aku tuh udah bikin dia tuh kecewa atau bikin dia tuh kayak ngerasa bersalah makin bersalah kayak gitu kan. Nah, terus udah tuh kan di dalam mobil aku digantiin baju sama dia, celana nggak diganti sih, cuma baju doang. Terus dia ngeliatin tubuh aku kan, kataku, "Kenapa bang?" Nggak apa-apa," kata dia gitu. Terus nggak tahu kenapa dia ngeliatin bagian bagian tubuh aku, bagian atas tubuh aku. Terus dipakein baju kaos sama dia. Terus kata dia, "Nah gini lebih cakep," kata gitu. "Kalau lebih seragam kerjanya udah kotor juga kan kemarin habis jatuh." Terus udah deh akhirnya aku dibawa pulang. Terus aku tuh ketiduran tuh, aku ketiduran. Aku nggak tahu sih diapain sama dia. Pokoknya kayak ya udah aku tidur aja gitu. Ya nggak tahu sih ya, mungkin kalau aku dirangkul, dicium atau apa ya nggak sadar gitu. Kalaupun sadar ya aku menerima itu karena emang aku suka banget sama dia gitu kan ceritanya. Terus sampailah di kosan, dibangunin sama dia. "Deh udah sampai di kosan, ayo turun," gitu kan. Terus kata dia, "Abang nggak bisa anterin kamu ke dalam ya? Kamu bisa jalan sendiri kan?" "Abang, kan kaki aku sama tangan aku masih sakit, masih susah untuk jalan," kata gitu. "Oh ya udah bentar ya, abang coba turun dulu." Terus tiba-tiba dari belakang itu, Mas Galuh itu udah ada di belakang mobil aku. Dan dia sengaja untuk kayak nyusul aku ke kosan karena dia mau nganterin
apa namanya, mau nganterin, nggak tahu siapa yang dianterin waktu itu ya. Pokoknya kayak, oh iya, dia tuh kan rencananya mau jenguk aku ke rumah sakit, tapi karena memang dia eh, udah apa namanya, aku udah dijemput dan diantar sama si Bang Rifki, jadinya tuh nyusulnya ke ini. Pas aku turun dari mobil, dia manggil aku kan, "Adek," kata gitu. "Loh, kok Mas Galuh ada di sini? Kan tadi aku bilang gak usah dijemput." "Nggak apa-apa, kebetulan aja sih Mas lewat sini. Kamu kan tadi katanya udah dianterin ke rumah. Pas-pas banget kamu nyampe di sini. Mana Rifki? Ada di mobil. Ya udah sini sama Mas aja," kata gitu. Terus pas Bang Rifki turun, dia ngeliat Mas Galuh itu tuh udah mau bantuin aku. Terus Bang Rifkinya bilang, "Oh itu ada Galuh tuh, udah sama Galuh aja ya. Abang langsung pergi gitu. Soalnya ini udah mau masuk, udah waktunya masuk kerja gitu kan." Terus kataku, "Oh ya udah deh bang, ya udah abang makasih ya udah dianterin, hati-hati di jalan," kataku gitu. Terus dia bilang, "Iya sama-sama, semoga lekas sembuh ya, istirahat di rumah," kata gitu. Iya, akhirnya aku langsung dipapah sama sama si Mas Galuh. Terus kata dia, "Masih sakit ya kakinya ya?" "Iya sakit banget mas, tadi tuh udah dibius, cuman kayak berasa sakitnya sekarang," kata begitu. "Terus tangannya gimana?" "Tangannya juga." "Ya udah sini kamu taruh tangannya di bahu mas," gitu. Terus ya udah akhirnya dia tuh kayak mas-mas Jawa banget gitu lah. Aku tuh kayak sebenarnya tuh kelepek-kelepek juga dengan caranya dia yang kayak begitu. Cuman aku tuh perasaan aku tuh masih ke Bang Rifki, kayak gitulah, dilema lah ceritanya. Terus Mas Galuhnya itu tuh bantuin aku untuk naik ke atas kan, lantai 2 kan, kosan aku di lantai 2. Terus aku dibaringin tidur. Terus kata dia, "Sepatunya dibuka aja deh, itu tuh kayaknya apa namanya, celananya masih kotor gitu kan." "Ya udah nanti aja deh nggak apa-apa, biar aku aja yang ganti," gitu. Terus dia bilang, Mas bawain ini buat kamu, nanti dimakan ya, tapi jangan lupa minum obat," gitu. "Obatnya dibawa nggak?" "Bawa kok, tadi aku dibawain sama perawatnya," gitu kataku. "Ya udah nanti jangan lupa diminum ya obatnya. Mas langsung berangkat lagi ya, mau ngojek lagi," gitu. Terus pas dia mau jalan, "Mas, ya kenapa?" "Makasih ya." "Iya sama-sama. Eh, Mas nggak perlu merasa bersalah. Nggak ada yang salah kok. Namanya juga takdir. Kita kan nggak tahu kapan kita apesnya." Ya mungkin pada saat itu kita memang takdir kita untuk jatuh di sana, kita kan nggak tahu ya. Bisa jadi dengan jatuhnya kita itu hmm, menggagalkan kita untuk hal yang lebih buruk dari itu. Jadi Mas Galuh nggak perlu minta maaf sama aku dan nggak perlu merasa bersalah dan menyesali perbuatan Mas Galuh, karena di situ nggak pure dari kesalahan Mas Galuh doang. Mas Galuh adalah orang baik. Aku seneng banget bisa diperhatiin sama Mas Galuh. Maafin aku juga kalau tadi aku bikin Mas Galuh kecewa. Kemarin Mas kemana? Eh, Mas ada langsung pulang? Enggak, Mas gak langsung pulang kok. Terus aku kira Mas bakalan nyusul ke tempat aku dirawat. Tiba-tiba dia duduk lagi, padahal dia kan mau berangkat ya, tapi duduk lagi. Dan dia bilang, "Sebenarnya kemarin itu Mas itu udah nyampe di tempat kamu lagi dirawat. Tapi Mas lihat ada Rifki di dalam. Mas jadi gak enak kalau tiba-tiba masuk dan Rifki marah sama Mas. Karena Mas kurang hati-hati."
Mas lihat kok kemarin. Maaf ya kalau Mas kemarin itu gak masuk ke dalam. Mas langsung pergi lagi. Kenapa Mas gak bilang? Mbak Rifki juga gak lama kok. Cuma 15 menit. Habis itu aku ditinggal sampai malam. Terus jam 10 dia datang lagi. Terus ditinggal lagi aku sampai pagi. Maafin Mas ya. Mas juga gak tahu kalau misalkan kamu bakalan tinggal sendiri. Kalau Mas tahu dan kamu ngabarin, Mas juga bakalan mau kok nungguin kamu di sana. Maaf ya. Nggak apa-apa. Santai aja Mas. Aku baik-baik aja kok. Buktinya sekarang aku udah ada di sini dan ada Mas Galuh juga ada di sini nemenin aku. Makasih ya, Mas Galuh udah jadi orang baik. Gak usah terlalu berlebihan mujinya dek. Nanti hidungnya Mas kembang kempis. Ih, apa sih Mas? Ya udah sana. Mas udah sarapan belum? Udah. Nanti ini dimakannya buah-buahan buat kamu. Semoga kamu lekas sembuh. Makasih ya Mas. Sama-sama. Dah. Tiba-tiba HP aku bunyi. Padahal aku mau tidur. Sepertinya bius dosis obat yang aku minum bikin aku ngantuk parah. Tiba-tiba HP ku bunyi. Halo? Halo? Dek, lu gak masuk dek? Kok gue gak ngeliat lu hari ini? Enggak Vin, gue lagi di rumah. Lagi gak enak badan. Lagi sakit. Lu sakit? Sakit apaan? Ya demam aja, demam panas. Kok lu gak bilang? Ya, maaf. Gue juga baru bangun. Ini juga masih pusing banget ini. Ya udah ntar gue kesana ya. Kapan? Paling juga pulang kerja. Gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa. Tapi nanti kabarin ya kalau misalkan lu udah jalan dari sana. Soalnya gue takutnya lagi gak di rumah. Katanya sakit. Iya maksud gue kayak beli makan kayak atau beli apa gitu. Takutnya gak di kosan. Iya ntar gue kabarin dah. Yang penting lu beneran sakit kan? Gak bohong kan? Gak bohong lah Vin. Ngapain gue bohong? Ya udah kalau gitu. Semoga lekas sembuh. Istirahat aja lah di rumah. Jangan kemana-mana. Iya. Aku mau tidur. Terus tiba-tiba ada notif lagi tuh di WA. Bang Rifki, abang udah pesenin kamu makan. Dan nanti abang gocekin ke tempat kamu. Itu dimakannya buat makan siang kamu. Jangan lupa diminum obatnya. Dan sepertinya di beberapa hari ke depan abang gak bisa main ke tempat kamu. Atau kita gak bisa ketemu karena abang ada tugas keluar kota. Dan kamu jaga kesehatan, semoga lekas sembuh. Dan makanan itu jangan dibuka, jangan lupa dimakan karena itu spesial buat kamu. Makasih ya bang. Aku senang sekali. Aku udah sembuh kok. Karena aku tadi bisa dianterin sama abang ke rumah. Terus gak dibalas lagi sama dia. Dia cuma bilang kayak gitu doang. Menurut kalian Bang Rifki itu suka gak sih sama aku? Kok dia kayak gitu ya? Cuek, tapi kadang perhatian. Tapi kalau Mas Galuh, effortnya masih kurang menurut aku. Dia masih malu-malu kayak gitu. Cuma kalau sekalinya sweet banget, aku gak bisa.
nggak tahan kalau misalkan kayak gitu. Pengen aku kokop aja tuh orang.